Secara kesanatan ilmu Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu, karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus itu. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunya itu langsung dibagi seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun. Nah, pokoknya kelas 1 aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter. Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan to 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru apa? Imam Bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu benar. Yakin sekali. Karena masih Jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil Lek. Iya Gus? Iya. Saya ini paman sampean Gus. Ini bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga
ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saja. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, Gus. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Aku agar muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel. Kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Manggus Riza pas itu loh ya, ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni gua abah ya mboten ya wis dinekno ae. Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti sungguh jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita tidak berani pakai. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya? Enggak, ini cerita ilmu. Enggak berapa tadi? Sulus sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriyatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiatus Sirohnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, yang ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul tok. Jadi dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir, yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil, misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khobais. Jadi kadang
mawadiul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun nabi. Sifatnya nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik. Ya sudah haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitab bihada ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasamituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wato'ani, semuanya sepakat. Fasamituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri dewean terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong terus muridnya jari dulang Nabi Khidir. Sekambine kok kali Jogo itu. Terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Pak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain ajnabiyah, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi Syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Alasannya kata pakar-pakar Kuwaitar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Wangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Terus, wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasehatin. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajab di dunia.
tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah, mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalfintoh apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanaman. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji Yai, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Mbah Zubair yang ma'ruf bil fikhi. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh, itu merusak sanad itu. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jagoan rusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong, di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar kita. Terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim itu yo isen katanya. Nah, kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa? Kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, "Kenapa kamu tenang?" "Bapakku buta huruf." Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok kowe nggih, saya najar. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Ihmad. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sama cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik.
Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Suatu nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya itu. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara mbek wong bedui sing ra roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Sayyid Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Watarol jibala tahsabuha jamidata wahya tamur rumah sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asyatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat maksudnya. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmul yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asyatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri, dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan. Kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al malul haram wantuhika biha al farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa, itu nanti resikonya itu ada safkut dima, dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram, orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Anadha, kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khadu bihil hukum. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin,
Dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrem. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik ya, dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilafin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik, setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik, happy saja. Fa'ablih man waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu saking khosnya sama Allah, khosyah. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jaysh. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandang. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa, kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh, engko sing anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak-malik. Ku mok Allah iku mok kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mo Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Nah, misalnya urip iku ya ambekan, nggih. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya, tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku. Nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qolir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken.
Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin latihan goblok sih, engkau bar goblok terus pinter. Engkau gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jadi Nabi. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, wong aku supaya parak pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa atakoh kubro apa cara mriki sing diwacana kula ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Bida nah cara bahasa kitab ku atakoh. Cara mriki bida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoron gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu wis. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk sih. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Sing ra ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat
rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Ya, cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi tak bantah beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara nabine kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali ini Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune. Jare sapa 50 rakaat ra kuat? Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan, Kang. Tahajud itu standar piro to? 13, Kang. 13 iku tahajude 12, witire sita utawa tahajude 10. Witire 13. Kabeh riwayat itu 12, Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora buatan kok terus gak terima guys menengah no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu okay. Berarti kanton pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini. Lalu Nabi Musa ku nangis. Nabi Muhammad semedun bisa nangis. Aku ya pengiran mayubki kaya Musa sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu gak bisa ditiru, masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ngene iku tiang-tiang budi. Kula nanrangno iku ora iso, pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoke angel, pokoke Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa,
sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jahra. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levele njaluk roh pangeran. Terus akhirnya disamber dedek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno mbek pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mbek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh baru kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa dadi sing seneng sofawal ya wong pede-pede tapi aja nut iki ilmu bro aja nut ngono terus ke muni sofawal gak sunat dari Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono sembrono maksudnya kabeh kok ana ilmune. Ngene kok nak salat go guring ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri. Inni astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok salat kok ngarep. Ngene wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal. Terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri ku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Nek ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Ini berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku nata ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45 disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudon neh. Wah itu cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa iso matematika beda takok. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik
Ping 9 mergo mau disudoni pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Njone keringanan. Terus Nabi Muhammad, "Oh iku wis isin mung kare 5." Ada 5 sudah mana kan? Enteh. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa sholat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena ndak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat teruse walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kahaleng cung wis diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek agar juga hilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yang disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Yo gampang, riwayahe yo paham. Nek ora paham aja paksa paham. Carane piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki. Apa cerita? Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Buktine koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho ngandani wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah,
Dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah, aku saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem, didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh, maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta, mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san niki dhuwit kek nang masjid aja, anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh, ora kok ora ono duwe. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim ngene gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakasafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun roka'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqai'at itu rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak dadi kiai gede, pengajian wae, sing nyangoni wae, sing nyucup wae, nanti urusan sikit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang men delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib, wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula lho. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini? Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono ku ya ape disafati bae sing gento-gento ngono ku yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni
ada kholqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada kholqi. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri napa sendiri, sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, terus sekarang diulang lagi di surat Naml, kemarin-kemarin juga ada di surat Syu'ara, terus yang paling panjang nih teng surat Al-Qasas, surat Al-Qasas, karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran niku dianggap berdiri sendiri. Jadi mau Quran itu turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Niku dari segi disiplin ilmu. Terus dari disiplin kesejarahan, Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad niku tiang-tiang Bani Israel yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane angger tukaran, nggih tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi mbek sahabat Ansor niku nanti jotos-jotosan. Niku nak tiyang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin, demi zat sing menangno to milih Nabi Musa ngalahno wong sak donya. Terus dari sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin, demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam napa dunya. Terus tukaran nanti jotos-jotosan. Barang jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri, terus dari Nabi kenapa kayak jotos-jotosan? Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang napa jenengan. Tapi Nabi itu jape ya aneh, Nabi jape ya aja geman ngenyek Musa. Ya aja geman nganggep Musa itu kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi sokotil ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat, itu aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awaluman soiko, aku pertama wong sing tangi. Awaluman afakoh, aku pertama wong sing tangi. Menurut ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idhan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi niku gelantungan pun nyekeli saka napa aras. Nabi Muhammad itu lucu lah, ngendikan lucu. Aku ra roh dekne wis tangis sik terus nyekeli napa saka aras, utawa ya dekne lah ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas. Dadi Nabi ku ya lucu. Dadi wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah. Nubuwah ku nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mbek logikane tiang LSM napa meneh tiang Khawarij napa tiang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ora di nubuwah blas. Wes blas. Maka ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Khawarij. Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nek ora paham, ora usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi dia sering mboten napa? Paham. Pemenah terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Niku ge sering mboten napa? Paham. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya, sing rumat sinten? Yang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Nggak tahu mikir ngono to pinten? 114.000. Oleh data bebi ora roh. Ngumpul KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing utus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani, ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah, Uyainah, terus ya beberapa tokoh.
Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu, baru seminggu, ada yang baru 5 hari, ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Niku ketika Nabi bagi ghanimah Hunain, niku orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah, orang-orang Mekah lah. Itu wonten sing disukani unta niku mabenal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus benal jabalen sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngaten, ya Muhammad i'dil. Niki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad i'dil, kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah ku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Mau salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mana kalau mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salat itu betah, macane Quran nggih. Betah. Dan di antara sifat wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca Quran. Nek ora oleh bantah niku Nabi sing ngendikan. Tapi kowe aja ngecap nek wong seneng salat iku. Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Lane biasa wae kados ngaji kula iki pas napa? Pas. Idil ya Muhammad, mate iku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab, mau namung ngendikan guyon, Nabi cek santai. Wa ma ya'dil idza lam akun adil. Nah aku ora adil, sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikane. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Nabi ya bilang jangan. Nabi orang-orang sahabatnya semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau aja apal teks hadis. Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat hurok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Bibi Kanjeng Nabi ya menuso nek ketemu tanggane masa lalu nih ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah, karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor itu. Terus Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua, nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadirah, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah wis pokoke anut pangeran. Bareng dikumpulno Nabi pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jadi satu kata pinter. Amadzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang lah, mulai ngelempar mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh, tidak apa-apa kalau kamu mau ngundat saya, nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah, kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumat. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa kalau kamu mau ngundat saya, silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Orang Ansor mulai meriang, waduh. Tapi Nabi tidak duka, ya tenang. Ya ora maksud-maksudno nggih mboten duka. Nggih tenang mawon.
Wah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuah. Delok wong-wong Quraisy, Mirdas bareng untuk unta mulai, Aqra bin Habis bareng untuk unta mulai, wong bareng untuk duit itu mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuah. Amatardona ayyarsi an-nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Mbok wong-wong mulai ku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe ku mulai ku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah nangis langsung kowe milih mulai mboten jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasulullah. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus mbek mulai. Wah nggih milih betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng mbek kowe. Wis terus akhirnya Nabi kundur teng Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat mergo donyane dindak nunggu berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Ojo sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok jadi pasen. Itu logika nubuah. Lah aku yakin kira tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek nyekeki akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Boten. Iku semari markai gak wali-wali ngoten. Lan kata sekolah dadi ulama nggih senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Lu biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula ya ora roh saiki Mustafa perkembangane piye sugih ta ora ya ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen sadate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas bareng sugih murid-muridnya sugih terus malah cemen jadi tomak jadi kan gendeng kan aneh. Makanya itu sahabat mereka tahu ketika dijelaskan Nabi kowe wis biasa ngamal, mereka biasa mendapat. Maksudnya orang-orang Quraisy yang anyar biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa bagian kok aneh aja mewangi sahabat lha iku nubuah iku jadi logika nopo ngukondang tenan kan logika nubuah. Mulane ulama kok gak wali, ulama salah alamat. Kudune logika ulama dadekno kabeh ulama niku parek napa pangeran. Kok sing marisi logika nubuah namung ulama, disebut al ulama warasatul anbiya. Saiki wong wis gendeng kabeh, senengane nganggo logika urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lu wong kangelan nek kowe niat ikhlas heroik, pahlawan ku keren. Hebat kok saiki ape cemen jaluk nopo bagian masyhur ngendikane maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam, saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian ini sudah baik imannya maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing, gak perlu nopo servis, intine gak perlu nopo servis. Biasa gagah mulai nahnu ansarullah, kita ini petolong Tuhan. Wong ansar wis kadung bangga dadi napa yang suruh nawa napa wa rasul. Lalu suwi dadi yang suruh saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan nglakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya, wong dhisik memberi ku gagahe ra karuan aliyadillah khairum aliyadis sufula. Bareng tua-tua di. Lho kok sering karo bojo kula, mbak mau dek aku kok lara kira-kira entek akeh ngel kalau murid aku ndonga yo mati. Kok repot. Mati ku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas. Aku kan jelas dadi semati mati ae kok repot. Ya itu tadi, kita harus punya logika nubuah. Nek sing biasa ngamal, ya ngamal ae. Wis kula ngoten seneng mulang ya mulang ae. Saya mulang santri 10 ya ikhlas, 20 ikhlas, tambah ikhlas. Wis ora sambok mikir, wong biasa ikhlas malah ape medun derajat ora ikhlas. Makanya itu Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik, terbiasa berkepahlawanan sampai
ditinggal Kanjeng Nabi ku mereka tetap kuat karena dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Coba kalau mereka ingin melok kayak mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu, Islam ditinggal Nabi tutup kan. Sahabat itu dengan logika nubuwah. Pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Ariha Palestina lah Syria. Dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi. Sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda. Tapi jadi Sa'd bin Abi Waqqas saya nak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh, perang yakin kalah kok malah mirin, yakin kalah malah maju. Wong kowe pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, udah tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati syahid. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Jadi yang uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat wis do bosen mbek napa marate. Lah iku benten. Logika nubuah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil kiamat. Nah kalau sampai pakai logika ada nubuah ya rusak tentunya. Saiki repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Sajane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh, ora usah dikonversi sebagai materi kemudian akhiratnya jadi duniawi. Iku logika napa nubuwah? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat wis keben ora usah dikonversi duniawi terus diwales duniawi. Nek diwales duniawi berarti akhiratnya jadi dunia. Iku sirine Abu Bakar atau ngangkat pemimpin sangka ahlu Badrin. Padahal ahlu Badrin itu sahabat paling afdol. Iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat ahlu Badrin? Padahal mereka orang terhormat. Jare sake ada apa inni lam urid an udan nisahum bidunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar didadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ora jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi istihad itu ya macam-macam. Jadi nak cara Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ora jelas kok mimpin wong jelas. Era